Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya. Sangat senang sekali kita akan membahas tentang penyusunan model pemberdayaan pada masyarakat tentunya ya. Kita harus bersemangat membantu masyarakat di sekitar kita ya. Jadi pemberdayaan masyarakat adalah proses yang sangat strategis ya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian warga melalui partisipasi aktif mereka. Nah, penyusunan model pemberdayaan menjadi fondasi atau dasar bagaimana suatu program nantinya bisa dijalankan dengan efektif ya, berkelanjutan dan tepat sasaran sesuai konteks sosial budaya dan ekonomi. Nah, model ini harus berdasar pada prinsip partisipasi, kesetaraan dan berkelanjutan. Demi apa? Demi mendorong kemajuan masyarakat yang mandiri nantinya. Nah, tidak seperti itu saja, tetapi juga sejahtera dan bahagia tentunya. Nah, kita akan membahas ya, mulai konsepnya seperti apa, kemudian langkah, tahapan yang harus dilakukan, kemudian strategi serta tantangan dan peluang dalam penyusunan model pemberdayaan masyarakat. Ini akan memberikan landasan yang praktis nantinya bagi siapa saja ya, baik secara akademis dan juga praktisi dan akademisi di bidang pemberdayaan ini. Nah, bagaimana konsep penyusunan model pemberdayaan masyarakat? Nah, kita tahu kalau misalnya ditanya definisinya apa sih penyusunan model ini? Ya, model pemberdayaan adalah merancang program untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. Kemudian tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk menciptakan program pemberdayaan yang efektif dan sesuai kebutuhan lokal sekaligus berdampak jangka panjang ya. Kemudian prinsip utamanya partisipasi aktif ya, kesetaraan, kemandirian dan keberlanjutan menjadi fondasi utama dalam setiap model pemberdayaan yang kita rancang nantinya. Oke, kita akan bicarakan bagaimana langkah-langkah penyusunan model pemberdayaan masyarakat. Yang pertama dan utama ya, kita harus melakukan identifikasi kebutuhan. Apa sih kebutuhannya? Nah, analisis kebutuhan dan potensi masyarakat serta kendala yang mungkin dihadapi di lapangan ya, atau di daerah Anda semua sebagai dasar perencanaan suatu program. Kemudian langkah berikutnya adalah dilakukan perencanaan. Jadi merancang program dengan tujuan ya, kemudian dengan sasaran yang jelas dan indikator yang jelas serta partisipasi masyarakat. Jadi tadi kalau sudah teridentifikasi apa sih permasalahan, apa kebutuhannya dan seterusnya, baru kita rencanakan ya program yang mau dilakukan. Nah, setelah itu kita lakukan implementasi. Jadi melakukan atau melaksanakan program dengan monitoring dan evaluasi yang melibatkan masyarakat itu secara aktif. Kemudian kita melakukan evaluasi ya, menilai keberhasilan dan melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yang objektif dan partisipatif ya. Itu beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kemudian berikutnya tahap penyusunan model pemberdayaan masyarakat. Yang pertama adalah tahap penyadaran. Ini sangat penting, berkali-kali kita sampaikan. Jadi meningkatkan kesadaran tentang potensi dan permasalahan melalui penyusunan dan melalui penyuluhan ya, edukasi ya, dan diskusi ya di masyarakat tentunya ya, supaya mereka
terbentuk kesadaran bahwa ini untuk kita, ya, untuk mereka, ya, dan perlu dilakukan karena nanti berdampak yang positif bagi mereka. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap pengkapasitasan. Jadi menyediakan pelatihan pendidikan untuk memperkuat kemampuan teknis dan sosial masyarakat, ya. Kemudian tahap pendampingan, ya, mendampingi komunitas saat menjalankan program agar hasil lebih optimal dan berkelanjutan terus menerus, ya. Jadi itu beberapa hal yang harus kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah tahap kemandirian. Jadi mendorong masyarakat agar mandiri dalam mengelola dan melanjutkan program secara berkesinambungan. Oke, itu adalah tahapan penyusunan model pemberdayaan masyarakat, ya. Dimulai dari penyadaran, kemudian pengkapasitasan, capacity building, ya. Kemudian kita lakukan pendampingan, ya, dan tahap kemandirian. Oke, kita akan bicarakan berikutnya ini adalah strategi penyusunan model pemberdayaan masyarakat. Nah, ini pertama yang harus dilakukan, ya, adalah partisipasi aktif masyarakat. Jadi mengutamakan keterlibatan masyarakat setiap tahap agar program relevan dan berdaya guna, ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi bagaimana kita supaya masyarakat itu punya keterlibatan terhadap program yang relevan, yang mereka butuhkan dan bermanfaat atau berdaya guna. Kemudian dilakukan juga penguatan kapasitas lokal, jadi meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah integrasi program, jadi memadukan program pemberdayaan dengan pembangunan lain untuk sinergi dan efisiensi sumber daya. Itu beberapa hal yang harus kita lakukan di dalam membuat strategi penyusunan model pemberdayaan di dalam masyarakat tentunya, ya. Berikutnya adalah tantangan dalam penyusunan model pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, rendahnya partisipasi. Ini sudah menjadi hal yang umum, ya. Bagaimana kita meningkatkan motivasi mereka, ya. Jadi rendahnya motivasi ini biasanya kurang motivasi atau kepercayaan diri masyarakat di dalam hal ini dapat menghambat keterlibatan yang maksimal nantinya dari masyarakat. Kemudian yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Terbatasnya dana misalnya, waktu dan tenaga ahli membuat program sulit untuk dijalankan sesuai dengan rencana program yang sudah disiapkan ini. Kemudian berikutnya adalah kekurangan kader terlatih, minimnya tenaga pendamping yang kompeten dan menghalangi efektivitas pelaksanaan dan keberlanjutan program ini, ya. Itu hal-hal yang perlu disiapkan. Kemudian peluang dalam penyusunan model pemberdayaan masyarakat ini, ya, jelas pemerintah itu sangat amat mendukung, ya. Bagaimana pemberdayaan itu bisa istilahnya bisa kita lakukan, ya, adanya kebijakan dan dana hibah yang tidak tanggung-tanggung, kadang-kadang yang sangat tinggi, yang meningkatkan akses sumber daya dan kemudahan regulasi. Ini pemerintah pasti sangat support, kan, bagaimanapun kan kemakmuran bagi semua masyarakat itu menjadi cita-cita dan tujuan pemerintah, ya. Kemudian yang kedua, jadi kemajuan teknologi. Nah, teknologi komunikasi dan informasi ini akan mempermudah pelatihan. Kemudian bagaimana memonitoring sekarang, ya, yang kadang-kadang bisa kita lakukan secara real time dan penyebaran informasi secara cepat, ya. Memanfaatkan hal itu semua. Berikutnya adalah kolaborasi multi pihak, jadi sinergi antara pemerintah, LSM, swasta, dan masyarakat untuk memperkuat efektivitas dan dampak program.
Jadi dari beberapa hal di atas bisa disimpulkan bahwa pentingnya model terstruktur ya. Jadi model pemberdayaan yang jelas ini akan meningkatkan efektivitas program serta keberlanjutan hasil. Kemudian yang berikutnya adalah perlu pendekatan partisipatif, jadi mendorong keterlibatan aktif dan kesetaraan masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan. Yang berikutnya adalah kita lakukan optimalisasi sumber daya dan kolaborasi, jadi menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang secara maksimal melalui kemitraan strategis. Kemudian yang keempat, rencana tindak lanjut ya. Jadi mengimplementasikan model dengan monitoring ketat dan adaptasi berkelanjutan sesuai evaluasi. Dengan demikian ya, penyusunan model pemberdayaan masyarakat yang matang dan kontekstual menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat secara menyeluruh. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita selalu bersemangat ya. Terus berjuang demi masyarakat kita adil makmur sentosa toto tentrem kerto raharjo ya. Kalau di Jawa ya. Mungkin itu ya. Nasr minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.